Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi e-arsip kita. Dan pada video sebelumnya kita sudah berhasil masuk ke menu data arsip surat ya. Nah, dan kita juga sudah berhasil menampilkan data dari database, di mana kita menampilkan datanya berdasarkan relasi dari tabel arsip, kemudian tabel departemen dan tabel pengirim surat ya. Nah, silakan teman-teman open kembali project kita ya. Di sini silakan teman-teman kembali ke text editornya, kemudian silakan open atau buka kembali project e-arsipnya ya. Nah, di mana di sini kita sudah berhasil membuatkan relasi database ya antara tabel arsip, kemudian departemen dan tabel pengirim surat. Ini silakan teman-teman bukanya di folder modul, kemudian folder arsip, lalu di sini kita sudah berhasil membuat file data dan form ya, dimana kita memisahkan antara data dan formnya. Silakan teman-teman buka dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat relasi database ya antara tabel arsip, kemudian tabel departemen dan tabel pengirim surat. Nah, bagi teman-teman yang belum sampai sini, silakan disimak dulu di video sebelumnya, pastikan berhasil dulu, kemudian baru melanjutkan ke video yang sekarang ini ya. Nah, dimana sekarang ini kita akan membuat formnya ya. Nah, dimana bayangannya seperti ini, ketika kita klik data arsip surat, kemudian di sini ada datanya, kemudian kita pilih tambah data ini. Ketika kita klik di sini, kita akan ditampilkan form ya, form untuk arsip surat, dimana mulai dari nomor surat sampai dengan file ya. Di sini kita akan buat. Silakan teman-teman buka text editornya, kemudian silakan teman-teman ke form ya, form.php ini silakan dibuka. Ini kita abaikan dulu, kita akan masuk ke dalam desain formnya ya. Kita akan desain formnya terlebih dahulu, lalu silakan teman-teman klik tambah data ini. Nah, di sini kan kita masuknya ke form data pengirim surat ya, karena kita ngambil referensinya berdasarkan dari menu pengirim surat ini. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Nah, di sini kan ada title ya atau judulnya form data pengirim surat. Nah, ini kita akan ganti ya menjadi form data arsip ya, arsip surat seperti itu. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman save, kemudian kita pastikan berhasil. Oke, sudah berhasil ya berubah menjadi form data arsip surat. Kemudian kita butuh nomor surat ya. Nah, sesuaikan dengan field yang ada. Nah, di sini di tabel arsip ini silakan teman-teman buka juga ya, untuk PHP adminnya, kemudian arahkan ke tabel arsip ini. Nah, di sini kita butuhkan nomor surat, kemudian tanggal surat, tanggal diterima, perihal, ID departemen, ID pengirim dan file ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke text editornya. Di sini kita buat yang pertama adalah nomor surat, seperti itu ya, nomor surat. Kemudian inputannya ini kita akan ganti ID dan namanya ya. Mulai dari for ini silakan teman-teman blok, kemudian Ctrl D. Setelah terblok semuanya, silakan teman-teman ganti menjadi nomor underscore surat seperti itu ya. Nah, samain aja dengan fieldnya nomor underscore surat ya. Sini kita samain aja. Kemudian field yang kedua adalah tanggal surat ya. Silakan teman-teman tanggal ubah dulu, alamat ini menjadi tanggal surat seperti itu. Kemudian baru kita ubah name-nya ya, mulai dari for ini silakan Ctrl D. Kalau teman-teman menggunakan sublime ya, silakan Ctrl D sampai terblok seperti ini. Kemudian ganti menjadi tanggal underscore surat. Kalau sudah silakan di save, kemudian kita refresh dulu ya. Nah, setelah di refresh sudah berubah ya, nomor surat dan tanggal surat sudah berubah. Nah, namun di sini untuk tanggal surat kita membutuhkan date ya, bukan teks. Nah, kita mau buat dia seperti ini. Gimana caranya? Silakan teman-teman arahkan ke tanggal surat ini, kemudian di tipenya silakan kita ganti dari teks, kita ganti menjadi date. Nah, tipenya kita ubah menjadi date ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka setelah di refresh kita sudah berhasil ditampilkan model seperti ini. Kita klik di sini ya, icon tanggal ini kita klik, maka di sini kita akan ditampilkan untuk pilihan tanggal seperti itu. Nah, lalu
Teks selanjutnya kita butuh untuk tanggal diterima ya, tanggal diterima. Nah ini silakan teman-teman ganti lagi tanggal surat menjadi tanggal diterima, kemudian mulai dari for sampai dengan value-nya ini diganti menjadi tanggal underscore diterima ya. Nah kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh lagi. Oke, sudah berhasil ya, tanggal surat muncul dan tanggal diterima juga muncul. Selanjutnya adalah perihal ya, selanjutnya adalah perihal. Ini nomor HP ini kita ganti aja menjadi perihal seperti itu, kemudian for-nya sampai dengan value-nya kita blok, kemudian kita ganti menjadi perihal seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian kita lihat dulu. Oke betul ya. Nah silakan teman-teman buat seperti ini perihal ya. Lalu field selanjutnya adalah ID departemen dan ID pengirim ya. Nah ini kita butuhnya select ya, kita butuhnya select seperti ini. Nah jadi ini datanya kita ambil dari data departemen ya, akademik sampai dengan server ini kita ambil dari inputan departemen. Nah silakan teman-teman kembali ke text editornya, kita akan buat seperti ini boleh teman-teman copy, kemudian pastekan di bawahnya, lalu labelnya kita ganti menjadi departemen ya, departemen atau tujuan surat ini kemana seperti itu. Kemudian untuk for-nya kita ganti langsung boleh ya, misalnya di sini departemen, ID departemen ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Kita akan buat select option ya. Nah ini untuk inputan ini silakan teman-teman hapus, kemudian kita akan buat seperti ini, select, kemudian kelasnya kita panggil kelas dari Bootstrap yaitu form control ya, kemudian name-nya kita ganti menjadi ID departemen, kemudian di dalamnya, di dalam select ini kita panggilkan yang pertama adalah option ya. Nah ini pilihannya, kemudian value-nya, untuk value yang pertama ini kita akan masukkan seperti ini. Nah ini boleh kita copy ya, ini kita copy, kemudian pastekan di dalam value ini, lalu ganti menjadi VID departemen seperti itu. Kalau sudah silakan di save, lalu ini kita boleh copy lagi ya, kemudian kita copy pastekan di sini. Nah jadi ini ketika kita edit nanti munculnya di sini ya. Nah kalau sudah di bawah sini kita akan panggil datanya dari tabel departemen ya, jadi kita akan buat seperti ini. Nah ini kan diambil dari tabel departemen. Nah di sini kita sudah juga tambahkan di mana ID departemen kita ada perpustakaan dan LPPM. Nah nanti ini bisa kita tambah ya. Ketika kita tambah dan kita kurang di sini, maka inputan yang ada di sini nantinya akan berkurang atau bertambah ya, menyesuaikan dengan data yang kita inputkan di dalam menu data departemen ini. Nah silakan teman-teman kembali ke text editornya. Di sini kita buat seperti ini. Kita buatkan variabel tampil dulu. Kemudian di sini kita tampil menggunakan MySQL, kemudian query, lalu kita panggil string koneksinya. Kemudian query-nya apa? Query-nya adalah select, kemudian bintang from, tbl apa? Tbl departemen, kemudian order by apa? Nah ini kalau mau ditampilkan boleh order by, saya mau order by nama atau departemen itu seperti apa, kita coba lihat dulu. Nama departemen ya, order by nama underscore departemen itu ASC, berarti mulai dari huruf kecil atau huruf A sampai dengan huruf Z seperti itu ya. Kalau teman-teman mau DLST boleh silakan. Nah lalu kita di sini buatkan perulangan ya menggunakan while, kemudian kita buat variabel data sama dengan MySQL, kemudian fetch array, kemudian di dalam sini kita panggilkan variabel tampilnya. Nah lalu kita akan buat perulangan, jangan lupa pembuka dan penutup kurung kurawalnya. Di dalamnya kita akan echo, apa yang di echo? Yang di echo adalah option ya, atau pilihan option seperti ini. Kemudian value-nya sama dengan ketik 1, kemudian string data,
Apa yang kita mau tampilkan? Kita mau tampilkan adalah value-nya ID departemen ya, karena kita mau inputnya ke dalam database berdasarkan ID, bukan berdasarkan nama departemen ya. Nah, jadi value-nya kita ambil dari ID departemen, kemudian silahkan ditutup, kemudian untuk labelnya kita akan ambil dari string data. Oh ya, sorry, ini seperti ini ya. Setelah kita tutup ya, ini saya kasih spasi dulu. Setelah kita tutup langsung kita panggil lagi string data, kemudian ini labelnya ya, labelnya yang akan ditampilkan adalah dari data dari nama departemen ya, seperti itu. Nah, jadi value-nya yang akan disimpan ke dalam database adalah berdasarkan ID departemen, kemudian label yang ditampilkan ke pilihan adalah berdasarkan nama departemen. Kalau sudah silahkan ditutup ya optionnya, option seperti itu. Nah, kalau sudah ditutup seperti ini, kita coba save, kemudian kita refresh dulu di halaman kita ya. Kalau saya refresh, kemudian saya klik tambah data ini, nah maka di sini sudah ada pilihan departemen atau tujuan. Ketika saya klik, nah maka di sini sudah tampil ya, sudah tampil datanya dari tabel departemen. Nah, kita coba lihat di sini kan ada dua nih. Ketika saya klik tambah di data departemen ini, saya akan tambah misalnya akademik, kemudian saya klik simpan, maka disimpan sukses, kemudian datanya masuk ya. Nah, lalu ketika kita klik data arsip surat, kemudian kita klik tambah data, perhatikan di data departemen ini, maka dia akan bertambah akademik ya. Nah, nanti silakan teman-teman sesuaikan. Kalau misalnya kita melakukan manajemen data departemen, maka di sini akan menyesuaikan apakah kita tambah datanya atau kita kurang, seperti itu ya. Nah, jadi data departemen ini dinamis ya, berdasarkan master data departemen, seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan lanjutkan ke pengirim surat ya. Kita lakukan hal yang sama, ini boleh di copy paste aja ya. Silakan teman-teman blok mulai dari form group ini sampai dengan penutupnya di sini. Silakan di copy, kemudian dipastekan di bawahnya. Kita ganti departemen menjadi pengirim surat, seperti itu. Lalu kita akan ganti ya, ID departemen ini menjadi ID name-nya ya, ID pengirim ya, pengirim surat, seperti itu. Kita coba lihat ID pengirim surat enggak ya. Nah, di sini ID pengirim ya. Nah, boleh kita sesuaikan ID pengirim aja, enggak ada suratnya. Kemudian di sini value-nya kita samain ya, ID pengirim. Di sini kita boleh blok, kemudian ID underscore pengirim, seperti itu. Kemudian di sini kita ambil query-nya, select bintang from tbl underscore pengirim surat ya, tbl pengirim surat, order by nama underscore pengirim ya, nama pengirim enggak. Kita coba lihat di tabel pengirim surat. Nah, ini pastikan fieldnya benar ya. Di sini kita menggunakan nama pengirim ya, nama underscore pengirim ya. Nah, sini boleh disesuaikan nama pengirim. Kemudian value-nya kita akan ambil berdasarkan ID. Kita lihat penulisannya ID pengirim surat. Nah, hati-hati ya. Di sini kita menggunakan ID underscore pengirim surat. Value-nya ya. Kemudian yang ditampilkan adalah nama underscore pengirim, seperti itu. Kalau sudah silahkan di save, kemudian kita refresh di halaman kita, maka sudah masuk pengirim surat. Kemudian kita coba lihat, nah sudah ada datanya ya, Pemkot Tarakan dan Perpustakaan Daerah. Nah, kita buktikan apakah betul ya. Ini saya coba tab baru, kemudian di sini ada dua, saya coba tambah lagi satu, misalnya Gramedia ya, misalnya Gramedia, kemudian alamatnya Jalan Pangeran misalnya, kemudian nomor HP-nya berapa, emailnya misalnya gramet@gmail.com. Kalau sudah silahkan di save ya. Nah, setelah kita save, maka datanya akan menjadi 3 ya. Lalu di sini kita refresh di halaman data arsip surat kita, kemudian tambah data. Di sini ketika saya klik pengirim surat, maka di sini akan bertambah. Di sini ada Gramet ya. Di sini yang barusan kita input. Nah, sampai sini kita sudah berhasil memanggil data departemen dan data pengirim surat ya, berdasarkan inputan dari manajemen data departemen dan pengirim surat.
Setelah itu kita lanjutkan untuk file ya. Nah, di sini yang terakhir adalah file. Silakan teman-teman arahkan ke sini. Nah, ini kan ada email. Email ini kita ganti aja menjadi pilih file ya. Silakan, kemudian fontnya ini kita boleh ganti menjadi file aja ya namanya ya. Nah, jadi tipenya sudah terganti juga, tipenya file, kemudian ID atau name-nya juga kita kasih nama file. Nah, jadi tidak masalah samanya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, di sini sudah ada pilihan ya. Jadi kita sudah berhasil desain formnya mulai dari nomor surat sampai dengan pilih file. Nah, di sini kan kita mau upload file ya Nah, kita di sini mau upload file, berarti di formnya silakan teman-teman arahkan ke atas ini. Di form ini ya, di form method kemudian action ini, karena kita mau melakukan upload file, ada yang harus kita tambahkan, yaitu end type-nya ya. Di sini silakan teman-teman arahkan ke form ini. Kemudian setelah action ini tambahkan spasi, kemudian kita ketikkan end type seperti ini. Kemudian di situ kita isikan multi part, kemudian slash form data ya. Nah, jadi ketika kita mau melakukan upload file, kita harus menambahkan ke form ini agar data yang kita upload itu terbaca ya. Jadi ini yang harus kita tambahkan. Jadi ini penting ya. Ini sangat penting ketika kita mau melakukan upload file ya. Jadi ini end type ini harus kita tambahkan ke dalam tag form ini. Nah, sampai sini kita sudah berhasil ya. Silakan di save kemudian di refresh ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil desain form untuk data arsip surat ya. Nah, silakan teman-teman ikutin dulu ya. Ini kita di video ini kita akan coba buat untuk desain form aja terlebih dahulu. Silakan teman-teman buat sama seperti ini. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.